Pertanyaannya yang sifatnya masih simpel saja atau umum. Jadi masalah atribut Bapak, atribut P3K ini kemarin teman-teman banyak yang menanyakan untuk masalah rencana, apakah kita juga layak memakai rencana Polri, kemudian atributnya kita itu bagaimana. Kemarin terjadi ya memang ada referensi ya, tapi sebagian masih menganggap ada yang boleh, ada yang tidak boleh memakai ini, terutama untuk rencana dan atribut Polri. Kata Pak Woto, terima kasih. Mungkin dari teman-teman kalau ada pertanyaan lainnya bisa ditambah. Terima kasih Pak. Untuk upacara khusus kemungkinan untuk pakaian Polri itu seragam Polri ketika untuk upacara berarti kita juga diperbolehkan atau tidak Pak? Karena mengingat rencana Polri kita tidak boleh memakai ya. Berarti untuk seragamnya apakah kita juga tidak diperbolehkan? Pengatakan Pak, tambahannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi yang cerah, alhamdulillah kita bisa bertemu. Kita akan ada agenda khusus yaitu sosialisasi pembinaan P3K untuk wilayah Korwilcam Grobogan, Korwilcam Berati dan Korwilcam Klambu. Untuk acara akan dilaksanakan di gedung Korwilcam Aula Kecamatan Berati. Ya, ini gedungnya. Dan waktu saat ini sekarang menunjukkan pukul 07.06, jadi acara belum dimulai. Ini adalah suasana pra-acara sebelum acara dimulai. Ini sudah beberapa teman yang sudah hadir, para pengurus. Oke. Setelah bagian seksi riwa-riwi. Itu apa itu? Kerowotan. Oh, kentang. Kentang alami. Kalau kecil kenting berarti. Ini adalah bagian penerima tamu, resepsionis tamu, teman-teman yang sudah hadir pra acara. Mbak. Ya, tamu. Kita lihat aula. Kondisi aula Korwilcam Berati. Sudah ada beberapa teman yang menyiapkan peralatan. Purnomo MPD selaku Kadinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, yang saya hormati Bapak Putrandes Woto MPD selaku Subkoordinator P3K Kabupaten Grobogan, yang saya hormati Bapak Narto SPD MPD selaku Kakorwil Kecamatan Grobogan, yang saya hormati Ibu Titin Setiawati SE selaku Manajer Pemasaran dari Bank PKK, yang saya hormati Bapak Sudrajat Dayu Asmoro SPD selaku Kepala Bidang PMPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu ASN P3K Kecamatan Grobogan. Sosialisasi dan pembinaan guru P3K dalam rangka peningkatan kerja dan disiplin aparatur sipil negara P3K Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Grobogan, Berati dan Klambu. Berarti 7 Juli 2022 dimulai. Hadirin diperkenankan untuk berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Biridha ilahi syafali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hamdal syakirin dan naimin hadayakini ma yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Hamid, segala puji syukur kami haturkan kepada Engkau ya Rabb, Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Aparatur sipil negara P3K yang berjiwa amanah, jujur dan penuh dedikasi dengan ridho-Mu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Salam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang keempat, sambutan Kepala Korwil Pradi oleh Bapak Joko Mulyono, Sarjana Pendidikan Magisterium Pendidikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan yang saya hormati, kepada Kepala Bidang PMPTK Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan beserta rombongan tim penyaji yang saya hormati, kepada Direktur Utama BKK Kabupaten Grobogan, Korwil kami, Korwil Grobogan yang saya hormati, juga sahabat-sahabat saya PTKK yang pertama maupun yang baru saja menerima gaji yang kedua dari yang saat ini dari Kecamatan Lambu dan Hati yang saya hormati, dan nanti sesi kedua dari Kecamatan. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Korwilcam Grobogan. Kepada beliau Bapak Narto SPD MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, beliau Bapak Dr. Andes Haji Purnomo MPD. Yang saya hormati Kepala Bidang PMPTK Bapak Sudrajat Dangu Asmoro SPD. Yang saya hormati Kasih Subkoordinator PPK, Subkoordinator PPK PMPTK Dinas Pendidikan Bapak Dr. Andes Suwoto MPD. Yang saya hormati pula rekan-rekan Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Brati Bapak Joko Mulyono SPD MM, kemudian Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Kelambu Bapak Nur Hadianto SPD MPD.
Yang saya hormati pula Kepala BKK Gerobogan yang diwakili oleh Ibu bagian pemasaran ya, yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru ya P3K sekecamatan Gerobogan, baik dari SD maupun SMP. Apa kabar Bapak Ibu? Siap menerima pembinaan? Oke, terima kasih. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu. Sebelumnya perkenalkan, saya sekarang di Dinas Pendidikan di PMPTK. Nama saya Sudrajat Dangu Asmoro. Nama sudah pada senyum-senyum dengar nama saya mesti. Sudrajat Dangu Asmoro. Oke, kalau Sudrajat itu kata orang Jawa katanya bagus ya. Nah, kalau derajat artinya derajat. Dangu lama, Asmoro cinta. Kata bapak saya artinya mencari Andes Haji Purnomo MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nikmatillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi rasulullah. Rabbi yidni ilma wa jul fahma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal ilal ladzina amanu wa amilus wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang saya hormati Bapak Kabid PMPTK, Bapak Sudrajat Dangu Asmoro SPD. Yang saya hormati Subkoordinator P3K, Bapak Dr. Andes Suwoto MPD. Senior saya yang saya hormati, tiga-tiganya senior saya ini, Korwil Cambrati Bapak Joko Mulyono SPD MM. Kemudian senior lagi tapi sederajat Bapak Korwil Cam Grobogan Bapak Narto SPD MPD. Kemudian sahabat baru saya yaitu yang terhormat Korwil Cam Kelambu Bapak Nur Hidayanto SPD MM. Baru kenal tetapi banyak memori. Yang saya sayangi, saya banggakan, saya cintai, saya hormati, saya ninabubukan Bapak Ibu yang telah lolos dan lulus P3K, yang sudah mendapat SK dan sudah menikmati gaji pertamanya di bulan Juli ya? Juni Pak. Ya, Maret lah. Izin saya memperkenalkan diri, jangan melihat wajah saya yang kelihatannya menakutkan, tetapi sebenarnya hatinya itu merindukan. Pertama, saya ucapkan selamat pada panjenengan semua. Apa yang telah menjadi mimpi panjenengan selama ini kini menjadi nyata. Apa yang menjadi angan kini menjadi fakta. Apa yang menjadi harap kini telah panjenengan dapat. Tentunya dibarengi dengan syukur nikmat, bukan kufur nikmat. Dimanapun panjenengan ditempatkan, tolong disyukuri, karena usaha atau proses tidak akan mengkhianati hasil. Insya Allah esok atau lusa akan ada jawaban yang pasti. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi dan hebat. Selamat pagi. Dinas Pendidikan, pintu masa depan, inspirasi kesuksesan,
Pajang Pak, pajang. Nah, seorang guru itu memang harus selalu update, tidak boleh outdate, harus kekinian, tidak boleh tertinggal zaman, tidak boleh begitu saja dan itu saja, selalu berinovasi, selalu berkembang, selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Itu namanya luar biasa. Pekerjaan guru telah panjenengan pilih ya. Artinya predikat guru itu akan selalu melekat di mana saja panjenengan berada. Padahal ASN itu wajib. Khusus guru ini adalah abdi atau pelayan yang siap melayani masyarakat. Jadi pelayan yang santun, berintegritas, berkarakter, beretitude dan sebagainya. Jadi jenengan itu di mana saja dikasih predikat guru. Tapi jangan mengharap nilai plus, nilai panjenengan selalu minus. Tidak ada guru nilainya baik, guru nilainya jelek. Percaya yang monggo, orang yang monggo. Anak didik panjenengan pinter, misalnya Purnomo pinter, gurunya sopo apa? Anaknya sopo? Putrane Sinta. Aduh, Purnomo pinter kayak puteran sopo tahu nggak? Padahal Pak Ane itu masa bodoh. Neng nak bocah minat kalau bocah kok yang harus sekolah lebih. Gurune sopo? Siap-siap jadi yang terjelek. Nggak usah nangis. Itulah yang dia pilih. Jadi abdi dia elek terus, tapi insya Allah pengabdian panjenengan itu menjadi barokah di dunia wal akhirat. Asal diniati dengan niat dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tiap jengkal kaki panjenengan insya Allah menjadi amal ibadah. Tolong jaga nama baik di masyarakat atau di mana saja yang berada. Jangan ada jaga dan terus panjenengan jaga. Jangan karena sudah menjadi ASN gaya hidup panjenengan, lifestyle panjenengan berubah. Karena masa depan negara kita terletak pada panjenengan juga. Kalau panjenengan sudah end di sini, nanti endingnya adalah unhappy ending. Tetapi kalau panjenengan selalu berkreatif, endingnya menjadi happy ending. Demikian, semoga bermanfaat. Saya rasa singkat. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Ada salah tutur dan kata, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi selamat buat panjenengan. Semoga ini menjadi ladang ibadah panjenengan, menjadi rezeki dan barokah panjenengan. Saya serahkan untuk SD masing-masing. Panjenengan menjadi apa itu namanya orang pertama dan utama menjadi contoh di SD tersebut. Kurikulum berubah, cara pandang panjenengan berubah. Insya Allah negara juga akan berubah menuju ke yang lebih baik. Amin. Hidayah mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya penyampaian materi pembinaan oleh Bapak Dr. Andes Suwoto MPD selaku Subkoordinator P3K Dinas Kabupaten Grobogan. Kepada beliau, Bapak Dr. Andes Suwoto MPD, kami persilakan. Apa Pak yang merugikan negara misalnya? Saya juga tidak diserai uang bos misalnya. Tugas saya hanya ngajar. Nah, tupoksi panjenengan memang mengajar. Walaupun yang namanya merugikan negara atau korupsi itu tidak hanya berupa uang. Karena kontraknya panjenengan 5 tahun itu berarti waktu. Nah, jam dinas panjenengan tadi 7.15 sampai 14.15. Kalau jam-jam kerja seperti ini panjenengan berada di tempat-tempat umum tanpa kepentingan dinas, maka sudah melanggar ketentuan. Kalau tahu ada perbedaan, jam dinas seolah-olah pasar yang luas misalnya, atau pasar umum Purwodadi, berarti panjenengan melanggar pasal, tidak mentaati ketentuan jam kerja.
pasti ketangkap, akan dilakukan permintaan keterangan, dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang poin H, bahwa seorang ASN dilarang untuk terlibat dalam partai politik. Apakah itu menjadi anggota, apakah itu menjadi pengurus, apalagi maunya nyalek misalnya. Ini dilarang. Kalau panjenengan maksa itu berarti harus menentukan pilihan, pilih P3K-nya atau pilih nyaleknya, harus menentukan pilihan. Ini terkait dengan apa namanya, tadi kedisiplinan yang senantiasa harus kita berikan. Di samping tadi di PP 94 tahun 2021 ada yang perlu kami garis bawahi lagi untuk diperhatikan, adalah PP nomor 10 tahun 83 Junto. Oke Pak, kalau boleh saya juga mau bertanya sedikit Pak, ini mewakili teman-teman. Pertanyaannya yang sifatnya masih simpel saja atau umum. Jadi masalah atribut Bapak, atribut P3K ini kemarin teman-teman banyak yang menanyakan untuk masalah rencana, apakah kita juga layak memakai rencana Polri, kemudian atributnya kita itu bagaimana. Kemarin terjadi, ya memang ada referensi ya, tapi sebagian masih menganggap ada yang boleh, ada yang tidak boleh memakai ini, terutama untuk rencana dan atribut Polri. Kata Pak Woto, terima kasih. Mungkin dari teman-teman kalau ada pertanyaan lainnya bisa ditambah. Terima kasih Pak. Terkait dengan atributnya, insyaallah pakaiannya yang berbeda hanya hari Senin. Kalau yang PNS pakai kalau yang P3K hitam putih. Dan hari lainnya insya Allah sama. Kemudian atributnya panjenengan wajib memakai apa? Papan nama. Kemudian ini apa? Edikat. Tapi panjenengan tidak usah memakai lencana Korpri. Jadi kalau yang PNS pakai lencana Korpri, kalau panjenengan cukup papan nama dan edikat. Mungkin yang lain? Cukup Pak. Jika untuk upacara khusus kemungkinan untuk pakaian Korpri itu seragam Korpri ketika untuk upacara, berarti kita juga diperbolehkan atau tidak Pak? Karena mengingat rencana Korpri kita tidak boleh memakai ya. Berarti untuk seragamnya apakah kita juga tidak diperbolehkan? Pengatakan Pak, tambahannya Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk pakaian Korpri di edaran Bupati itu, semua ASN di hari Korpri itu semua pakai Korpri. Kemudian di tanggal 17 semua pakai Korpri, tapi kalau yang P3K tidak perlu pakai lencana Korpri. Termasuk GTY juga pakai Korpri, hanya badannya tidak pakai lencana Korpri. Ngerti nggih? Bisa dijawab, bisa dipahami? Bisa. Oke. Monggo yang lain kalau ada. Monggo Mas. Untuk pemenuhan 24 jam ya Pak, apakah perlu semua sekolah diterapkan itu, apakah harus menyabang atau P3K tidak diterapkan untuk 24 jam? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ladi. Berkaitan dengan pemenuhan beban kerja diatur di Permendikbud nomor 15 tahun 2018 bahwa minimal jam mengajar itu adalah 24 JP, jam pelajaran. Itu untuk semua guru, apalagi yang sertifikasi. Terkecuali kalau sekolah itu sekolah kecil, seperti Satap mungkin Pak Kabit. Seperti Satap itu kan kelasnya hanya satu rombel. Kelas 7 satu rombel, kelas 8 satu rombel, kelas 9 satu rombel. Tentu kalau JP-nya hanya 5 kan baru 15. Tapi sesuai dengan analisis kebutuhan guru yang ada di situ, selama di situ tidak ada satu mapel 2 guru, maka masih diizinkan.
Tetapi kalau yang sertifikasi, apabila tidak menambah jam hanya di sekolah itu dan tidak ada satu mampel 2 guru, masih dibolehkan. Tetapi persetujuannya di akhir semester. Artinya SKTP ini panjenengan keluar di akhir semester. Kocone wis cair, panjenengan burung dewi karena JP-nya kurang tadi. Tetapi kalau panjenengan ingin memenuhi beban kerja, bisa merangkap di sekolah lain supaya kalau yang sertifikasi bisa bersama-sama dengan teman guru yang lain. Jadi pada waktu awal semester kalau sudah 24 JP pasti di ACC oleh admin pusat. Tapi kalau kurang dari 24 JP, nah itu diteliti. Ada kelas paralel apa tidak? Nah, kalau di situ ada kelas paralel, kok guru ngajarnya kurang dari 24 JP berdasarkan analisis kebutuhan guru, mungkin di situ dikatakan kelebihan guru. Selama sesuai dengan analisis kebutuhan guru, di situ tidak kelebihan, maka tetap diakui jamnya. Ngerti Pak Nggih? Nggih, betul. Mungkin ini yang terakhir ya, karena sudah jam saatnya Bu Titin nanti selanjutnya. Kita juga update karena kita dituntut juga harus update. Jadi untuk secara pembayaran nanti besok akhirnya ke depannya kan tidak membayar secara tunai. Namun kita nanti juga akan mengikuti zaman. Saat ini sudah berjalan. Jadi nanti akhirnya kan kita cashless Bapak. Di mana untuk semua pembiayaan nantinya akan mengalir kepada non tunai. Jadi mohon maaf, bukan berarti kami tidak mengikuti perkembangan zaman. Namun untuk saat ini Bapak kami tinggal menunggu waktunya saja. Ya, itu untuk ATM Bapak Ibu. Namun ATM itu mohon maaf Bapak, mohon maaf sekali. Apalah artinya ATM Bapak Ibu kalau isinya tidak ada. Apalah ATM kalau isinya tidak ada. Mending nanti kalau Bapak Ibu misalnya, P3 kan turun, insya Allah doakan saja Bapak Ibu, mohon doa restunya. Seandainya nanti kami percaya untuk bisa menjadi penolnya gaji P3K bagi Bapak Ibu semuanya, seandainya nanti kami percaya, insya Allah kami akan mengedepankan tentang pelayanan. Jadi kalau pelayanan kami itu masih manual, justru Bapak Ibu malah merasa terlayani. Tapi kalau semua itu serba digesek, Bapak mesti nggak pernah melihat Bu Titin itu jadi tidak ada. Padahal customer kami cantik-cantik. Jadi kalau nanti serba non tunai, Bapak Ibu yang dihadapi mesin. Padahal mesin itu tidak menarik ya Bapak Ibu. Banyak marketing yang cantik-cantik, yang bohe-bohe. Nah itu salah satunya. Seperti Mbak Widani Bu. Oh, saya. Bapak Ibu, kami mohon terima kasih sekali masukannya dari Bapak. Pada prinsipnya kami juga mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak mengikuti perkembangan jalan, Bapak kita juga digilas oleh regulasi ini Bapak Ibu. Jadi kita juga selalu update. Untuk pertanyaan yang kedua, seandainya ada kerjasama bagaimana? Saya setuju. Namanya kerjasama itu harus saling menguntungkan. Kalau Bapak kok yang untung ya enggak mau. Nah itu maksudnya. Kerjasama itu adalah simbiosis mutualisme. Bapak senang, saya senang. Saya puas, ibu puas. Oh ya itu ya. Itu ya. Seperti itu. Jadi mohon izin Pak Kabid. Kita omongannya agak ngelantur di Pak Kabid karena ini pertanyaan anak buah penjenengan juga. Dimutasi besok. Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti seandainya kami dipercaya untuk menjadi perol, seandainya tidak dipercaya misalnya demi omongan ada doanya, kami tetap bisa melayani. Nanti untuk terkait kritis kami tetap bisa melayani karena kami bank besar Bapak. Jadi kita bukan seperti bank Rakyat Jawa dulu ya, bank jadi tidak disuai bukan, kami sudah bank besar. Kita sudah juara satu Jawa Tengah, jadi kita sudah bank besar.